Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan drilling soal kimia UTUL UGM 2022 part yang ketiga. Langsung saja ke soal yang pertama. Titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram air adalah 100,25. Jika Kb dan Kf masing-masing adalah 0,5 dan 1,86 derajat Celcius per mol, maka titik beku larutan tersebut adalah berapa? Oke, di sini sudah ada nilai Tb. Nah, di soal Tb-nya di sini sebesar 100,25. Nah, maka kita bisa mencari nilai delta Tb terlebih dahulu, bahwa delta Tb ini adalah nilai Tb-nya, dalam hal ini 100,25, dikurangi dengan titik didih air, yaitu 100. Sehingga hasilnya adalah 0,25. Nah, delta Tb sendiri itu rumusnya adalah Kb dikali dengan molalitas. Delta Tb-nya tadi sudah kita cari sebesar 0,25, kemudian Kb-nya di sini sebesar 0,5, M-nya kita cari. Nah, sehingga M sama dengan 0,25 per 0,5, hasilnya adalah 0,5. Nah, berikutnya karena ditanyakan titik beku, maka kita harus mencari delta TF terlebih dahulu, di mana delta TF ini rumusnya adalah KF dikali dengan M. KF-nya di soal adalah 1,86, kemudian molalitas dari hasil perhitungan tadi adalah 0,5. 1,86 dikali 0,5 adalah 0,93. Nah, untuk mencari TF itu kita tinggal tambahkan tanda negatif. Jadi negatif 0,93. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 2, 30 ml larutan BaOH2 0,5 M dicampur dengan 30 ml Al2SO43 0,3 M. Massa dalam satuan miligram dari endapan AlOH3 yang terbentuk adalah berapa? Oke, pertama kali kita reaksikan terlebih dahulu. BaOH2 kalau ditambah dengan Al2SO43, maka di sini akan membentuk BaSO4 ditambah AlOH3. Nah, di sini nilai molnya kita akan cari terlebih dahulu, bahwa mol ini rumusnya adalah molaritas dikali dengan volume. Molaritas dari BaOH2 adalah 0,5, kemudian volumenya adalah 30. 30 dikali 0,5 adalah 15 milimol. Kemudian yang Al2SO4 kita juga bisa cari nilai molnya dengan rumus sama, molaritas dikali volume. Molaritasnya sebesar 0,3, volumenya sebesar 30, hasilnya adalah 9 milimol. Nah, karena kita membuat reaksi sendiri, maka kita akan setarakan terlebih dahulu. Ba di kiri ada 1, di kanan ada 1, kemudian Al di kiri ada 2, di kanan baru ada 1. Maka agar sama, yang kanan saya kali 2. Kemudian kita ke S-nya, S di kiri ada 3, di kanan baru ada 1, berarti di sebelah kanan saya kali 3. Nah, ini akan merubah nilai BA-nya, BA di kanan menjadi 3, berarti di kiri juga harus saya kali 3. Kemudian H di kiri ada 2 kali 3, 6, di kanan ada 2 kali 3, 6 juga. O di kiri ada 6 ditambah 4 kali 3, 12, 12 tambah 6 yaitu 18. Di sebelah kanan ada 3 kali 2, 12, ditambah 3 kali 2, 6. 12 ditambah 6, 18 juga. Oke, artinya sudah setara. Selanjutnya kita akan MRS. MRS sebelah kiri dikurang yang kanan ditambah. Mula-mula produk strep-strep. Ini tadi 15 milimol, yang Al2SO4 adalah 9 milimol. Nah, kita akan menentukan zat yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi adalah yang mol dibagi koefisien, hasilnya lebih kecil. Untuk BaOH2, di sini nilai molnya adalah 15, koefisiennya 3. 15 kalau dibagi 3 adalah 5. Sedangkan yang Al2SO43, di sini molnya 9, dibagi koefisien 1 yaitu 9. Karena nilai mol dibagi koefisien BaOH2 ini lebih kecil, maka dia akan habis bereaksi.
Agar habis berarti nilai mol untuk BaOH2 di posisi R adalah 15. Untuk mencari mol yang lain kita tinggal perbandingan koefisien. BaOH2 untuk koefisien 3 nilai molnya adalah 15. Al2SO43 karena koefisien 1 berarti nilainya adalah 5. BaSO4 koefisien 3 berarti 15. Al2OH3 karena koefisien 2 berarti 10. Yang Al2SO43 9 dikurangi 5 yaitu 4. BaSO4 di sini 15, AlOH3 yaitu 10 milimol. Yang ditanyakan di soal tadi adalah nilai massa dari AlOH3. Oke, berarti massa itu rumusnya adalah mol dikali dengan MR. Nah, MR AlOH3-nya belum ada, saya cari dulu. Oke, berarti untuk mencari MR AlOH3, di sini Al-nya 1, AR-Al-nya adalah 27. Kemudian ditambah O-nya di sini ada 3 dikali 16 yaitu 48. Ditambah H-nya di sini ada 3, kemudian dikali AR-nya 1 berarti ditambah 3. Hasilnya adalah 78. Oke, kita tinggal hitung molnya tadi adalah 10, kemudian MR-nya adalah 78, berarti hasilnya adalah 780 mg. Nomor 2, jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 3, jika 100 ml larutan NaOH 0,3 m dicampurkan dengan 100 ml HNO3 0,3 m, maka temperatur larutan akan naik dari 30 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Pertanyaannya, delta H netralisasi reaksi tersebut adalah berapa? Di mana nilai kapasitas panas air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kapasitas panas air ini nilai C ya. Oke, nah kalau di soal ada nilai kapasitas panas, kemudian ada nilai kenaikan suhunya, maka kita akan mencari nilai H terlebih dahulu. Nah, di mana H? Ini rumusnya adalah MC delta T. M adalah total massa, tapi biasanya yang kita gunakan di sini adalah total volumenya. Di sini NaOH-nya ada 100 ml, kemudian HNO3-nya juga ada 100 ml, berarti nanti ini adalah 100 ditambah 100, kemudian C adalah kapasitas panasnya sebesar 4,2, delta T adalah perubahan suhunya, jadi di sini 32 dikurangi 30. Sehingga di sini 200 dikali 4,2 dikali 2, hasilnya adalah 1680 Joule. Karena di sini kapasitas panasnya dalam Joule. Nah, untuk mencari delta H, itu kita menggunakan rumus Menhi per mol. Nah, tapi karena molnya belum ada, kita akan cari mol terlebih dahulu. Mol untuk NaOH, berarti di sini rumusnya adalah molaritas dikali volume. Molaritasnya adalah 0,3, volumenya saya ubah dalam liter. Nah, 100 ml ini adalah 0,1 liter, berarti hasilnya adalah 0,03 mol. Sedangkan yang satunya, mol dari HNO3, rumusnya sama, molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,3, volumenya kalau dalam liter adalah 0,1, hasilnya adalah 0,03 mol. Nah, karena di sini nilai molnya ini sama, kita pakai salah satu saja. Sehingga di sini H-nya tadi adalah 1680, molnya kita pakai salah satu karena nilainya sama, berarti 0,03. Hasilnya adalah min 56.000 Joule per mol. Nah, soal minta satuannya dalam kilojoule, berarti kita bagi 1000 menjadi min 56 kilojoule per mol. Nomor 3, jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 4, dalam reaksi inti 14,7N ditambah X menjadi 16,8O plus 21H, maka simbol X melambangkan apa? Oke, saya salin dulu untuk reaksi intinya.
14,7 N ditambah X-nya ini yang harus kita cari. Ini menjadi 16,8O ditambah 21H. Intinya nanti total nomor massa sebelah kiri harus sama dengan kanan. Begitu pula dengan total nomor atom kiri harus sama dengan kanan. Di kanan, di sini jumlah angka yang atas 16 dan 2 yaitu 18. Di sebelah kiri baru ada 14, berarti agar menjadi 18 kurang 4. Kemudian untuk angka bawahnya di sebelah kanannya 8 tambah 1 yaitu 9. Di sebelah kiri baru ada 7. 7 agar menjadi 9 berarti perlu 2. Nah, kita harus mengidentifikasi 42X ini adalah apa. Nah, di sini 42X itu adalah sinar alfa. Atau data lengkapnya seperti ini. Jadi sinar alfa itu 42. Kemudian di sini ada beta negatif berarti 0-1. Kalau beta positif berarti 0 plus 1, P adalah simbol dari proton yaitu 11, dan gamma itu adalah 00. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 5, oksidasi 2-propanol akan menghasilkan senyawa apa? Oke, kita identifikasi dulu 2-propanol ini termasuk dalam alkohol apa. Oke, kita akan gambar 2-propanol. Nah, propa jumlah C-nya 3, berarti saya gambar 1, 2, 3. Kemudian ol adalah gugus alkohol atau gugus OH, di mana OH-nya menempel di C nomor 2. Ini misal nomor 1, di sini nomor 2, di sini nomor 3. Berarti ini adalah nomor 2-nya, di sini ada OH. Saya lengkapi H-nya, berarti di sini H3, di sini H saja, di sini H3. Ternyata di sini OH-nya menempel pada CH. Jika OH-nya menempel pada CH, berarti ini adalah suatu alkohol sekunder. Di mana alkohol sekunder, kalau dioksidasi, di sini akan menghasilkan keton atau alkanon. Di mana alkanon ini gugusnya adalah CO. Nah, berarti kita tinggal oksidasikan saja. Di mana kalau alkohol sekunder mau oksidasi, CHOH-nya ini nanti dia tinggal berubah menjadi CO. Di sini CH3-nya saya salin saja, CH3 sebelah kiri dan CH3 sebelah kanan. Nah, di sini kalau kita namakan nama IUPAC-nya, ini kan rantainya ada 3 lurus. Kemudian ada gugus di nomor 1, 2, 3, gugusnya di nomor 2 berarti 2, karena rantainya ada 3 dan gugusnya alkanon berarti 2 propanon. Nah, tapi kalau kita lihat dari pilihan jawaban di sini tidak ada 2 propanon, maka kita akan mencari nama lazimnya. Karena kalau butanon ini jelas bukan, karena buta jumlah C-nya 4, yang lainnya bukan. Al, OAT itu gugus yang lain. Oke, untuk 2 propanon ini dia memiliki nama lazim atau nama dagang. Nama trivial dari 2 propanon adalah aseton. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 6, jika diasumsikan hidrazin dengan rumus N2H2 memiliki Kb 1 kali 10 pangkat negatif 5, maka pH larutan hidrazin 0,1 m adalah berapa? Oke, kita identifikasi dulu hidrazin atau N2H2 ini adalah suatu basa. Kenapa basa? Karena dia memiliki nilai Kb. Kalau dia memiliki nilai Kb berarti dia adalah suatu basa lemah. Dimana untuk mencari pH basa lemah saya harus menghitung OH- dulu. Yang rumusnya adalah akar Kb dikali Mb. Kb-nya di soal tadi adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5, molaritasnya adalah 0,1 atau 10 pangkat negatif 1. Sehingga 10 pangkat negatif 5 dan 10 pangkat negatif 1 adalah 10 pangkat negatif 6. Akar 10 pangkat negatif 6 adalah 10 pangkat negatif 3. Kita cari POH terlebih dahulu, di mana POH ini rumusnya adalah min log. OH min berarti min log 10 pangkat negatif 3 yaitu 3. Nah, pH ini adalah 14 dikurangi POH, berarti 14 dikurangi 3 hasilnya adalah 11. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang E.
7. Atom karbon yang memiliki orbital hibrida sp3 terdapat pada senyawa yang mana? Oke, kita punya 3 konsep ya. Kalau hibridisasinya sp3, berarti dia memiliki ikatan tunggal. Kemudian kalau sp2, berarti dia ikatannya rangkap 2. Dan kalau hibridisasinya sp, berarti dia ikatannya rangkap 3. Nah, kita akan gambar masing-masing untuk mengetahui. Yang satu adalah benzena. Benzena itu adalah segi 6, di mana dia ikatannya adalah rangkap selang-seling. Nah, karena di sini dia ikatannya rangkap, di sini rangkap, rangkap. Nah, ini nanti untuk hibridisasinya adalah sp2. Jadi benzena salah. Kemudian yang B, di sini ada etana. Etana kan ini dari alkana ya. Alkana itu dia ikatannya tunggal. Nah, sehingga kalau kita gambar, di sini jumlah C-nya ada 2. 1, 2, ikatannya tunggal, tinggal lengkapi H-nya saja. Di sini H3, di sini H3. Karena di sini ikatannya tunggal, berarti hibridisasinya adalah sp3. Nah, nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 8, pada elektrolisis larutan ZnNO32 menggunakan elektroda platina, terbentuk endapan Zn sebanyak 3,25 gram pada katoda. Pertanyaannya, volume gas yang terjadi di anoda jika diukur pada keadaan di mana 4 liter gas NO2 bermassa 9,2 gram adalah berapa? Oke. Nah, kita akan reaksi elektrolisis terlebih dahulu. Bahwa ZnNO32 kalau diionkan di sini akan menjadi Zn2 plus 2NO3 min. Ion positif akan bereaksi di katoda, ion negatif akan bereaksi di anoda. Kita mulai dari katoda terlebih dahulu. Di sini ada Zn2 plus. Nah, Zn2 plus ini bukan berasal dari 1A maupun 2A, maka dia akan bereaksi sendiri dengan reaksi ditambah 2 elektron menjadi Zn. Sedangkan di anoda, di sini di anoda ada ion NO3 min, karena di sini dia punya sisa asam oksi atau O, maka dia tidak bereaksi. Yang akan bereaksi adalah air dengan reaksi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Karena di sini elektronnya belum sama, saya samakan dulu. Di sini dikali 2, di sini dikali 1. Oke, berarti yang anoda tetap, yang katoda kalau dikali 2 menjadi 2 Zn. 2 plus 4 elektron menjadi 2 Zn. Oke, kita totalkan. Nah, ini elektronnya bisa dicoret-coret, sehingga hasil reaksi akhirnya adalah 2H2O ditambah 2 Zn2 plus menjadi 4H plus O2 plus 2 Zn. Oke, tadi Zn di sini punya nilai massa, otomatis saya bisa mencari nilai molnya menggunakan rumus massa per AR. Massanya sebesar 3,25, ARZN-nya adalah 65. Hasilnya adalah 0,05 mol. Nah, kemudian karena di sini ditanyakan adalah volume gas yang terbentuk di anoda. Nah, di anoda tadi, di sini dia terbentuk gas O2 ya. Oke. Nah, maka saya akan mencari nilai mol dari O2 dulu. Di mana untuk mencari mol O2, kita menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien O2-nya di sini adalah 1. Kemudian koefisien Zn yang sudah diketahui tadi adalah 2. Mol Zn-nya adalah 0,05. Sehingga hasilnya adalah 0,025 mol. Nah, volume oksigennya di sini diminta diukur pada keadaan di mana 4 liter gas NO2 bermassa 9,2 gram. Jadi kalau kita mau membandingkan dengan suatu senyawa atau gas lain, maka kita akan menggunakan perbandingan mol 1 per mol 2 sama dengan volume 1 per volume 2. Di sini yang satu saya misalkan mol dari O2, kita bandingkan dengan mol dari NO2, sama dengan volume O2 per volume NO2.
Oke, mol O2-nya sudah kita hitung, tadi di sini adalah 0,025. Kemudian mol NO2-nya belum ada, tapi kita bisa cari di mana mol ini rumusnya adalah massa dibagi MR. Massa dari NO2 tadi adalah 9,2, kemudian MR-nya N itu 14 ditambah 16 kali 2 yaitu 32. 32 ditambah dengan 14 hasilnya adalah 46. Sehingga molnya di sini sebesar 0,2 mol. Oke, kita masukkan saja. Berarti di sini mol NO2-nya adalah 0,2, volume O2-nya ditanyakan, volume NO2 di soalnya adalah 4. Sehingga volume O2 di sini sama dengan 0,025 dikali 4 per 0,2. Hasilnya adalah 0,5 liter. Nomor 8, jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 9, di antara senyawa-senyawa berikut yang memiliki unsur Br dengan bilangan oksidasi terendah adalah yang mana? Oke, kita cek biloksnya saja. KBr. Ini senyawa netral sama dengannya 0 ya. Oke, K adalah unsur golongan 1A sehingga biloksnya adalah +1, sehingga agar 0 Br-nya adalah -1. Kemudian yang kedua ada HBRO. Sama dengannya juga 0 karena ini senyawa netral. H biloksnya selalu +1, O biloksnya selalu -2, sehingga Br-nya di sini adalah +1. Yang ketiga ada NaBrO2. Oke, Na adalah unsur golongan 1A sehingga biloksnya +1. O biloksnya selalu -2 karena O-nya ada 2 berarti -2 kali 2 yaitu -4. +1 tambah berapa dikurangi 4 yang hasilnya 0 yaitu +3. Yang keempat ada HBrO3. H biloksnya selalu +1, O selalu -2 karena O-nya ada 3, -2 kali 3 yaitu -6, sehingga Br-nya adalah +5. Yang terakhir ada KBrO4, sama dengannya juga 0. K adalah unsur golongan 1A, biloksnya selalu +1. O biloksnya selalu -2 karena ada 4 berarti menjadi -8, Br-nya adalah +7. Nomor 9, di sini biloks yang terendah adalah -1 yaitu KBr. Pilihan yang A. Nomor 10, untuk reaksi 2A ditambah 2B menjadi 2AB, ada 3 data percobaan. Berdasarkan data di atas, besarnya tetapan laju reaksi adalah berapa? Oke, tetapan laju adalah K. Sebelum mencari K, kita mencari orde masing-masing terlebih dahulu. Misal kita mau mencari orde A, berarti kita lihat data B yang sama. Oke, di sini B yang sama ada data 1 dan data 2. Berarti kita akan membandingkan V2 per V1 sama dengan A. Data ke 2 pangkat X dibagi A data ke 1 pangkat X. V2-nya adalah 16 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian V1-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6. A data keduanya adalah 0,2. A data ke-1-nya adalah 0,1 pangkat X. 16 bagi 4, 4. 0,2 bagi 0,1 adalah 2 pangkat X. Sehingga X sama dengan 2. Kemudian berikutnya kita akan mencari orde B. Nah, harusnya kalau mau mencari orde B, kita lihat data A yang sama. Tapi masalahnya tidak ada data A yang sama. Kalau tidak ada data A yang sama, kita bebas menggunakan data manapun, asal jangan menggunakan data 1 dan 2 yang sudah dipakai tadi. Kita bisa menggunakan perbandingan 1-3 atau 2-3. Nah, di sini saya akan membandingkan data 1 dan data 3. Oke, berarti kita akan tulis V3 per V1. Nah, karena di sini tidak ada data yang sama, maka datanya masuk semua. Jadi A data ke-3 pangkat X per A data ke-1 pangkat X, kemudian B data ke-3 pangkat Y per B data ke-1 pangkat Y. V3-nya adalah 72 kali 10 pangkat negatif 6.
Kemudian V1-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6. Data ketiganya adalah 0,3. Data kesatunya adalah 0,1. Nah, X-nya tadi sudah ketemu 2. Maka di sini pangkatnya 2. Kemudian B data ketiganya adalah 0,02. B data kesatunya adalah 0,01 pangkat Y. Nah, 72 bagi 4 adalah 18, kemudian 0,3 dibagi 0,1 itu adalah 3, pangkat 2, 0,02 dibagi 0,1 adalah 2 pangkat Y. Sehingga di sini 18 sama dengan 9 dikali 2 pangkat Y. Dengan kata lain, 18 per 9 itu adalah 2 sama dengan 2 pangkat Y, Y-nya adalah 1. Sehingga dari hasil perhitungan ini kita mendapatkan persamaan laju V sama dengan K dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 1. Nah, untuk mencari K, kita bebas menggunakan data manapun. Di sini saya akan menggunakan data 1. Oke, kita masukkan ke persamaan ini. V-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6. K-nya dicari. Data satunya adalah 0,1 atau 10 pangkat negatif 1 pangkat 2. Kemudian B-nya di sini 0,01 atau 10 pangkat negatif 2. Sehingga K sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 per 10 pangkat negatif 1 kuadrat adalah 10 pangkat negatif 2, dikali 10 pangkat negatif 2 adalah 10 pangkat negatif 4. Sehingga K-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2 atau 0,04. Nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 11, senyawa natrium sianida mengandung anion basa sianida. Oke, natrium sianida. Kita prediksikan dulu, natrium sianida. Oke, natrium itu adalah Na. Na itu biloxnya selalu plus 1, atau karena dia golongan 1A maka muatannya plus. Kemudian sianida itu adalah Cn-. Memprediksikan rumus senyawanya kita tinggal silangkan angkanya saja. Oke, sehingga natrium sianida rumusnya adalah NaCN. Nah, kita cek apakah natrium sianida ini mengandung anion basa sianida. Nah, tadi kan NaCN ini terbentuk dari Na+ dan Cn-. Nah, untuk mengecek apakah Cn- ini bersifat basa atau tidak, maka kita ceknya menggunakan reaksi dengan air. Jadi ion sianida dapat bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida. Oke. Jadi Cn- ini berasal dari HCN yang merupakan asam lemah. Nah, asam lemah atau sesuatu yang lemah kalau direaksikan dengan air itu dia mau bereaksi. Nah, memprediksikan hasilnya gimana? Jadi kalau ionnya ini adalah ion negatif, maka salah satu hasilnya pasti OH-. Nah, OH- itu kita dapat dari H2O. O-nya diambil 1, H-nya diambil 1, maka masih sisa 1H. 1H dari H2O ini akan bereaksi dengan Cn- membentuk HCN. Nah, kita cek saja untuk sifat dari Cn-. Di sini kan Cn- itu kan dia miripnya dengan HCN. Di mana di HCN ini jumlahnya lebih banyak. Dia punya H sejumlah 1, sedangkan di Cn- tidak punya H. Karena HCN memiliki H yang lebih banyak, maka dia akan bersifat asam, sedangkan Cn- akan bersifat basa. Nah, berarti untuk pernyataannya, senyawa natrium sianida mengandung anion. Anion ini adalah ion negatif. Basa sianida benar ya, karena di sini Cn-nya bersifat basa. Kemudian untuk alasannya, ion sianida dapat bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida. Ini adalah ion hidroksida. Dan asam sianida. Oke, ini adalah asam. Nah, HCN ini adalah asam, lebih tepatnya dia adalah suatu asam sianida. Oke, sehingga alasannya juga benar. Pernyataan benar, alasan juga benar, dan ini jelas berhubungan karena tadi saya mencari sifatnya dari alasannya. Oke, sehingga benar-benar berhubungan ini adalah pilihan jawaban yang A. 12. Kekuatan reduktor ditentukan oleh nilai potensial reduksi standar. Oke, jadi benar. Jadi kan kita mengenal yang namanya suatu deret volta ya. Biasanya dalam deret volta itu nanti yang logam
yang berada di sebelah kiri, itu dia akan memiliki E0 sel atau potensial sel standar yang lebih kecil, di mana kalau dia memiliki E0 yang lebih kecil, dia akan bertindak sebagai reduktor kuat. Sehingga benar kekuatan reduktor ditentukan oleh nilai potensial reduksi standar. Alasannya semakin besar nilai potensial reduksi standar, kekuatan reduktornya makin besar. Nah, di sini kan kalau E0 kecil reduktornya kuat, berarti ini salah ya. Karena dia bilang E0-nya besar, kekuatan reduktornya besar. Oke. Jadi kalau pernyataan benar dan alasan salah, maka jawabannya adalah pilihan yang C. 13. Pada reaksi H2 ditambah I2 menjadi 2HI dengan nilai delta H sebesar plus 51,8, kesetimbangan akan geser ke kanan jika dipanaskan. Oke, konsepnya, jika suhu naik, kesetimbangan akan geser ke arah endoterm, di mana endoterm ini nilai delta H-nya adalah positif. Nah, di sini delta H-nya positif berarti dia endoterm. Berarti kalau delta H-nya endoterm, yang di kanan atau dalam hal ini produk, dia mengikuti endoterm juga, sedangkan yang di kiri adalah kebalikannya, yaitu eksoterm. Nah, karena di sini endotermnya itu di sisi kanan, berarti benar kesetimbangannya akan geser ke kanan untuk reaksi yang ini. Kemudian alasannya reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm. Benar ya, karena delta H-nya positif. Oke, ini pernyataannya benar, kemudian alasannya juga benar, dan dia jelas berhubungan. Pernyataan benar, alasan benar berhubungan adalah jawaban yang A. 14. Hasil kali kelarutan atau KSP dari AgCl dengan MR143,4 dapat ditingkatkan dengan cara apa? Oke, kita pegang konsep dulu ya. Konsep dalam kelarutan. Yang pertama, penambahan pelarut, maka dia akan menyebabkan volume makin besar. Ketika volume makin besar, otomatis kelarutan menjadi kecil. Kemudian konsep yang kedua, adanya ion senama atau ion sejenis, itu juga akan membuat kelarutan semakin kecil. Nah, konsep yang ketiga, untuk pemanasan, ini akan membuat kelarutan semakin besar. Karena kalau dengan pemanasan, itu nanti dia akan menguapkan volumenya menjadi semakin sedikit. Sehingga di sini yang ditingkatkan adalah yang mana? Ditambahkan pelarut jelas memperkecil ya, berarti salah. Kalau satu salah berarti tiga salah. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Jadi tadi kan di sini ada AgCl ya. AgCl kalau diionkan kan menjadi Ag plus Cl min. Sedangkan kalau NaCl itu kalau diionkan menjadi Na plus Cl min. Nah, di sini sama-sama memiliki ion Cl-. Ini yang dinamakan dengan ion senama atau ion sejenis. Maka karena dia adalah suatu ion sejenis, kelarutannya menjadi semakin kecil. Otomatis salah. Nomor 4, dari konsep tadi kalau dipanaskan dia semakin besar ya. Jadi dia benar. Kalau 4 saja berarti ini jawaban yang D. 15. Terakhir, di antara senyawa-senyawa alkohol berikut yang dapat menghasilkan keton atau alkanon adalah yang mana? Oke, jadi keton itu akan dihasilkan dari oksidasi alkohol sekunder ya. Alkohol sekunder kalau dioksidasi ini akan menghasilkan keton. Di mana alkohol sekunder itu OH-nya menempel pada CH. Nah, dia akan menghasilkan keton. Nah, berarti kita akan mencari dari 1 sampai 4 yang merupakan alkohol sekunder. Kalau mau cepat, jadi saya punya konsep lagi untuk membedakan jenis alkohol. Nah, yang pertama, kalau alkohol primer, itu nanti ciri-cirinya gugus OH
atau dalam hal ini ol-nya itu di nomor 1. Kemudian konsep yang kedua, kalau alkohol tersier itu nanti konsepnya cabang dan gugus itu ada di nomor yang sama. Contoh, 2-metil 2-butanol. Nah, ol atau gugus OH-nya di nomor 2, cabang metilnya juga di nomor 2. Itu adalah alkohol tersier. Kalau alkohol primer, nanti contohnya adalah 1-pentanol. Nah, karena ol-nya di nomor 1 berarti dia primer. Kalau sekunder berarti di luar ini, ol-nya tidak boleh berada di nomor 1, kemudian tidak ada cabang dan gugus di nomor yang sama. Nah, untuk nomor 1, 2-metil 1-butanol, ol-nya ada di nomor 1, berarti dia jelas suatu alkohol primer. Nah, berarti kalau 1 bukan kan, otomatis 3 juga bukan, karena ol-nya di nomor 1 ini juga alkohol primer. Kemudian yang nomor 2 di sini 2,2 dimetil 1-propanol, ol-nya di nomor 1. Berarti dia jelas juga alkohol primer. Berarti bukan. Otomatis jawabannya 4 saja, tapi kita gambar saja sikloheksanol. Siklo itu artinya melingkar, heksa ini jumlah C-nya adalah 6. Berarti kita akan gambar segi 6 seperti ini. Kemudian ol adalah gugus OH, jadi di sini ada OH-nya. Misal di sini. Nah, untuk OH di sini menempel di C apa? Ini kan kalau saya gambar C di sini, ini kan dia baru punya 3 garis, 1, 2, 3, maka agar menjadi 4 punya 1H. Karena OH-nya menempel di CH, maka dia adalah suatu alkohol sekunder. Sehingga yang 4 benar. Nah, kalau 4 saja berarti jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari pembahasan drilling soal UTUL UGM 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you!